Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2O kali N. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula atom C-nya. Contoh molekul karbohidrat adalah glukosa, yaitu karbohidrat dengan 6 atom C yang rumus kimianya adalah C6H12O6 dengan rumus empiris CH2O. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Dalam bahasa Latin artinya gula. Karbohidrat sangat beraneka ragam sifatnya. Salah satu perbedaan utama antara berbagai tipe karbohidrat adalah ukuran molekulnya. Secara umum, karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan satuan karbohidrat paling sederhana yang berupa satu unit gula dan tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil lagi. Contoh dari monosakarida yang banyak ditemukan dalam tubuh antara lain ribosa dan deoksiribosa yang memiliki 5 atom C, serta fruktosa, glukosa, dan galaktosa yang memiliki 6 atom C. Kemudian ada disakarida, merupakan dimer-dimer dari monosakarida yang bergabung menjadi satu, atau terdiri dari 2 unit gula. Contoh dari disakarida antara lain adalah sukrosa yang dapat dihidrolisis menjadi satu satuan glukosa dan satu satuan fruktosa. Sukrosa dapat ditemukan dalam gula pasir. Selain itu ada laktosa yang dapat dihidrolisis menjadi satu satuan glukosa dan galaktosa yang merupakan gula yang terdapat dalam susu. Selanjutnya ada oligosakarida, merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2-8 satuan monosakarida. Oligosakarida ini banyak ditemukan pada permukaan membran sel. Kemudian ada gula kompleks atau biasa disebut sebagai polisakarida, merupakan karbohidrat yang tersusun lebih dari 8 satuan monosakarida yang disatukan dengan ikatan glukosida. Berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai penyimpanan energi, kemudian yang kedua adalah sebagai penyusun struktur tubuh. Contoh gula kompleks yang dapat dijadikan penyimpanan energi adalah pati atau amilum dan glikogen. Pati atau amilum merupakan cadangan gula pada tumbuhan dan manusia sebagai sumber energi yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Biasanya terdapat dalam nasi, jagung, ubi, dan produk olahan seperti roti. Kemudian ada glikogen yang merupakan polisakarida yang digunakan sebagai tempat penyimpanan glukosa dalam sistem hewan, terutama hati dan otot. Gula sebagai penyusun struktur tubuh contohnya adalah selulosa dan kitin. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Selulosa membentuk komponen serat dari dinding sel tumbuhan. Dalam strukturnya, selulosa merupakan rantai-rantai yang terikat satu sama lain oleh ikatan hidrogen yang sangat kuat, sehingga sulit dicerna oleh manusia. Biasanya yang bisa mencernanya adalah hewan pemakan rumput yang memiliki enzim untuk memecah selulosa menjadi glukosa. Kemudian ada kitin, yang merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen. Biasanya menyusun kerangka luar serangga dan arthropoda seperti kumbang dan kepiting. Manfaat karbohidrat bagi tubuh menurut Almassier adalah sebagai sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Konsumsi karbohidrat tidak boleh melebihi kadar yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika berlebihan, akan terjadi pembentukan lemak sebagai akibat penyimpanan pada jaringan adiposa di bawah kulit, menyebabkan berat badan meningkat, dan terjadi obesitas serta penyakit diabetes mellitus. Jika kekurangan asupan karbohidrat dapat menimbulkan kehilangan energi, mudah lelah, dan terjadi pemecahan protein yang berlebihan, serta akan mengalami gangguan keseimbangan air sehingga dapat mengganggu pencernaan. Uji kualitatif karbohidrat.
Tujuan dilakukannya analisis kualitatif karbohidrat adalah untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam sampel yang hasilnya positif didasarkan pada pembentukan warna. Contoh analisis kualitatif karbohidrat yang sering dilakukan adalah uji Molis, uji iodium, uji Barford, dan uji Seliwanov. Uji yang akan dilakukan pada eksperimen kali ini adalah uji iodium menggunakan betadin. Polisakarida yang direaksikan dengan iodium akan membentuk kompleks adsorpsi yang berwarna spesifik. Amilum atau pati dengan iodium akan menghasilkan warna biru, sedangkan glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah. Bahan makanan yang kita gunakan ada udang, mayones, tahu, tepung tapioka, margarin, tempe, ada nasi, kentang, dan roti. Alat yang kita gunakan di sini diantaranya ada pipet, wadah untuk air, dan wadah untuk menaruh bahan yang akan diuji. Langkah yang pertama, bahan makanan yang ada di dalam wadah diteteskan dengan air menggunakan pipet sebanyak 6-8 tetes. Langkah selanjutnya yaitu meneteskan larutan iodin atau betadin pada makanan dengan takaran secukupnya sampai terlihat warnanya sudah menempel pada makanan. Bisa kita lihat setelah diamati perubahannya yang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman dan sedikit keunguan, yaitu ada nasi, kentang, roti, dan tepung tapioka. Sedangkan ada juga yang tidak mengalami perubahan warna, yaitu masih tetap warna iodin dengan sedikit merah kecoklatan, yaitu ada tempe, tahu, mayones, margarin, dan udang.